Diperlihatkan seorang gadis muda bernama Zara. Zara bekerja sebagai asisten artis ternama bernama Chris. Chris adalah aktor sukses yang menjadi idola banyak wanita. Saat ini, Zara sedang terjebak macet. Di sisi lain, Chris sedang bersama pacarnya di sebuah restoran. Chris tampak gelisah karena Zara tak kunjung datang membawa cincin yang dipesannya. Hingga akhirnya Chris menghubungi Zara dan menyuruhnya untuk segera datang, jika tidak maka dia akan dipecat. Mendengar itu, Zara langsung tancap gas. Setelah tiba, Zara langsung memberikan cincin itu kepada Chris. Chris pun langsung memutuskan pacarnya dengan memberikan cincin sebagai kenang-kenangan. Begitulah kebiasaan Chris ketika sudah merasa nyaman. Dia langsung memutuskan kekasihnya. Well, you're saying that you're ending this? I still want to be friends. Do you even have friends? Right. Di rumah, ibu Zara yang bernama Annie sedang bersama mertuanya. Mertuanya meminta Annie untuk aktif kembali menulis cerita karena sejak saat suaminya meninggal dunia, Annie tidak pernah lagi menulis. Malam harinya di ruang tengah, Zara dan sang ibu ngobrol ringan tentang masa depan Zara. Zara yang sudah berumur 24 tahun khawatir tentang masa depannya karena sampai saat ini dia belum memiliki karya. Tidak seperti sang ibu yang di masa mudanya sudah menjadi penulis terkenal. Sang ibu memberi Zara semangat dan meminta Zara berani menyampaikan keinginannya kepada atasannya. Jangan mau diatur walau atasannya adalah aktor terkenal. Don't let him push you around because he's famous. Malam itu, Chris tiba-tiba menelpon Zara dan memintanya belanja di supermarket. Ternyata selama menjadi artis terkenal, Chris tidak pernah lagi pergi belanja sendirian di supermarket. What else is there? You know, I can't remember the last time I was in a grocery store. Singkat cerita, esok paginya sebelum berangkat ke rumah Chris, Zara berkunjung ke rumah temannya untuk meminta bantuan menemukan penulis baru karena yang ada sekarang tidak ada yang cocok di mata Chris. Hal itu menyebabkan Zara datang terlambat dan password kunci pagar juga sudah diganti. Well, you don't even know how to do that. I called Taylor. Chris marah karena Zara datang terlambat. Seperti biasa, Chris meminta Zara menulis sebuah surat permintaan maaf dan mengancam akan memecatnya. Zara yang emosi langsung turun dari mobil dan memanjat pagar rumah. Come on, Joaquin, stop it. Don't take pictures of this. Dengan penuh emosi, Zara berjalan memasuki rumah Chris dan begitu bertemu dengan Chris, Zara langsung bilang bahwa dia akan berhenti bekerja. I quit. Tentu saja Chris kaget mendengar itu keluar dari mulut Zara. Chris langsung mengejar Zara dan merayunya agar membatalkan niatnya itu karena jadwal syuting mereka sebentar lagi. Jadi tidak mungkin bisa mencari pengganti secepat ini. Namun Zara yang sudah emosi menolak Chris karena sudah 2 tahun dia bekerja bersama Chris yang awalnya dijanjikan akan dididik menjadi asisten produser dan mengelola perusahaan milik Chris. Semuanya bohong. Sampai saat ini Zara hanya dijadikan sebagai asisten pribadinya. Chris tidak terima dengan penjelasan Zara, mereka pun berdebat panjang dan akhirnya Zara dipecat. Dia kemudian pergi meninggalkan rumah Chris. You're fired. Get out of my house. Happy to. Fun out there in the real world. God. Dalam keadaan kesal dan bingung, Zara langsung pulang dan bertemu dengan sang ibu. Awalnya Zara tidak bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya sudah berhenti bekerja. Zara malah membantu temannya memilih pakaian yang cocok digunakan untuk bertemu pacarnya. Di sini Zara menyesal karena sudah menghabiskan waktu 2 tahun tanpa hasil yang bermakna. And she never wears any of it. What? Esok paginya Zara baru bercerita jujur kepada sang ibu. Mendengar itu sang ibu pun menyesalkan keputusan yang Zara ambil. Dia malah mengkritik Zara yang sering tidak menghargai dirinya sendiri. Mendengar itu Zara emosi karena niat awalnya dia bercerita kepada sang ibu agar ibunya bisa menenangkan dan memberikan saran apa yang harus dilakukan, namun sekarang malah sebaliknya. And I'm asking you for help and you are picking on. Only you can answer that, baby. Di sisi lain, Chris gelisah dengan keputusan yang telah dia ambil. Sekarang dia merasa kehilangan, hingga akhirnya dia memutuskan untuk berkunjung ke rumah Zara. Ketika sampai di sana, terlihat ibu Zara sedang sibuk membersihkan rumah sambil memutar musik sehingga bunyi bel tidak terdengar sama sekali. Chris yang melihat pintu tidak terkunci pun langsung masuk tanpa permisi. Annie yang mendengar ada suara langsung menghampiri dan mengira bahwa itu adalah pencuri. Chris yang melihat Annie kaget, dia awalnya dikira pembantu, namun ketika Annie menjelaskan bahwa dia adalah ibunya Zara,
Chris pun kaget dan menilai Annie terlihat sangat muda. Bahkan Chris sempat bilang apakah dia melahirkan Zara saat sekolah taman kanak-kanak. Kalimat itu membuat Annie salting. Annie bilang bahwa Zara sedang tidak ada di rumah. Chris meminta izin untuk menunggu Zara hingga dia pulang ke rumah. Annie pun mempersilahkan Chris segera duduk. Chris pun menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengajak Zara kembali bekerja bersamanya. Annie sangat mendukung apa yang Chris rencanakan. Mereka berdua kemudian minum bersama, meski awalnya terlihat canggung. Setelah beberapa menit ngobrol, Chris dan Annie merasa nyambung dan nyaman satu sama lain. Tanpa sadar mereka larut dalam obrolan pribadi. Ternyata Annie adalah seorang janda sudah 11 tahun, suaminya meninggal dunia. Selama itu juga dia tidak pernah merasakan mabar pusreng. Mendengar itu, Chris langsung siap memberikan Annie perpusrengan. Akhirnya mereka berdua pun berpusreng. Ketika mereka berdua sedang asik, Zara pulang sambil membawa makanan. Zara memanggil-manggil sang ibu, namun tidak ada respon. Zara pun langsung menuju ke kamar dan betapa kagetnya Zara ketika melihat sang ibu tengah asik berpusreng dengan Chris. Kejadian itu membuat Zara jatuh pingsan. Annie dan Chris pun panik, mereka berusaha membangunkan Zara, dan ketika Zara sadar, Zara langsung meminta Chris menjauh. I think she's fine. Mereka kemudian membawa Zara ke klinik untuk mengobati luka Zara. Di sana Zara heran dengan ibunya yang menjalin hubungan dengan Chris karena usia mereka terpaut belasan tahun. Chris jauh lebih muda, namun ibunya merasa nyaman dengan berondong. Like 20 years younger than you? 16. Sepulang ke rumah, di dalam mobil, Chris menawarkan Zara untuk menjadi asisten produser. Awalnya Zara tidak terima karena dia takut gara-gara hubungan terlarang Chris dengan sang ibu, makanya Chris mengajak Zara kembali bekerja. Namun Chris dengan tegas mengatakan bahwa tujuan awal dia datang ke rumah Zara hanya untuk mengatakan hal itu. Zara pun meminta Chris untuk tidak mengulangi apa yang telah dilakukan bersama ibunya. Chris mengiyakan saja apa yang Zara minta. Esok harinya, Chris kembali syuting film didampingi Zara sebagai asisten produser. Di kamar, Annie tengah sibuk menulis di laptopnya. Namun tiba-tiba Chris mengirim chat dan mengajak Annie makan malam. Awalnya Annie menolak ajakan Chris, namun Chris tetap memesan tempat makan malam untuk mereka berdua. Setelah itu, Annie sibuk mencari pakaian yang cocok digunakan untuk makan malam bersama dengan Chris. Singkat cerita, ketika datang ke tempat yang dijanjikan, Annie kaget melihat Chris sudah menyewa seluruh restoran itu. Jadi hanya mereka berdua yang makan di sana didampingi para pelayan restoran. Annie terkesan dengan apa yang Chris siapkan untuk menjamunya. Di sana mereka mengobrol tentang latar belakang keduanya. Dengan jujur Chris bilang bahwa dia gugup ketika berhadapan dengan Annie. Begitu juga sebaliknya, Annie bahkan cerita bahwa dirinya butuh 20 kali mencoba pakaian hanya untuk bertemu Chris. About 20 dresses, so. Do you want to go on a walk after dinner? Setelah makan malam, Chris mengajak Annie jalan-jalan. Mereka berdua sangat menikmati waktu bersama, ngobrol banyak hal hingga akhirnya mereka kembali melakukan mabar pusreng. Sesampainya di rumah melihat ibunya berpakaian haram, Zara lalu bertanya. Annie pun bercerita kepada Zara bahwa dirinya pulang dari makan malam bersama Chris untuk membahas kejadian tadi siang. Hanya makan malam, tidak lebih, tegasnya. Di sini Annie terpaksa berbohong untuk menjaga hati Zara. Just had dinner? Yeah. Sebelum tidur, Annie menelpon mertuanya menceritakan semua yang dilakukan bersama Chris. Annie bilang bahwa dia tidak enak hati karena telah berbohong kepada Zara, namun sang mertua mendukung hubungan Annie dengan Chris. Dia berharap Annie bisa bahagia seperti dulu karena sudah 11 tahun dia ditinggalkan oleh sang suami. Jadi jika Chris orang yang bisa membuat Annie bahagia, sang mertua merestuinya. Di sisi lain, Zara nelpon temannya dan menceritakan makan malam sang ibu dengan Chris. Zara curiga mereka tidak hanya makan malam, namun teman Zara malah mendukung apa yang ibu Zara lakukan karena setiap wanita butuh bahagia dan perhatian. Zara tidak terima karena dia tahu persis sifat bosnya itu. Chris suka gonta-ganti pasangan, jadi dia takut sang ibu hanya dipermainkan. Sejak hari itu, Chris dan Annie sering menghabiskan waktu berdua untuk menikmati indahnya alam dengan penuh rasa bahagia. Mereka sudah terlihat seperti pasangan kekasih yang saling jatuh cinta satu sama lain. Sekarang kembali ke rutinitas syuting. Di sini Zara melampiaskan kemarahannya kepada Chris dengan melontarkan kalimat sindiran mengenai hubungannya dengan sang ibu. Ketika membahas tentang penulisan rekomendasi Zara,
Chris menolak karena dia sudah mendapatkan penulis yang baik dan berpengalaman. Yeah, she's a great writer. Ketika pulang ke rumah bersama temannya, Zara mengungkapkan kekesalannya, begitu juga Nina. Nina juga bercerita tentang hubungannya dengan sang kekasih, namun Zara tidak menanggapi. Ia malah tetap fokus bercerita tentang masalahnya. Hingga akhirnya ketika masuk ke kamar sang ibu, Zara melihat naskah. Di sini Zara tahu bahwa penulis pengganti yang Chris maksud adalah ibunya Zara. Mengetahui itu, Zara dan Nina bergegas menemui Chris dan sang ibu di sebuah acara. Di sana Zara melihat Chris dan sang ibu sedang berduaan. Zara marah besar kepada sang ibu karena merasa dibohongi. Sang ibu berusaha menjelaskan alasannya, namun Zara tidak terima. Dia menganggap sang ibu menjalin hubungan dengan Chris demi memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun Annie bilang bahwa hubungan ini bukan hanya sekedar mabar pusreng. Namun ketika bersama Chris, ia bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini hilang sejak sang suami meninggal. Bagi Annie, Chris seperti mantan suaminya. Mendengar itu, Zara tambah tidak terima Chris disamakan dengan sang ayah. Padahal Chris adalah cowok brengkes yang suka menyakiti hati wanita. Tidak hanya itu, Zara juga marah karena sang ibu dipilih menjadi penulis naskah. Zara merasa sang ibu merenggut karirnya, padahal Annie tidak bermaksud demikian. Karena pertengkaran semakin runyam, akhirnya Zara memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan sang ibu lagi. Zara pun numpang tinggal di rumah Nina. Setelah kejadian tersebut, Annie merasa bersalah. Ia pun minta Chris tidak bertemu dia lagi hingga akhir tahun. Annie dan Zara berencana untuk merayakan Natal di rumah sang mertua. Ketika berada di rumah mertuanya, Annie kembali menceritakan semua kisahnya dengan Chris dan hubungannya dengan Zara. Mendengar itu, sang mertua menyuruh Annie mengajak Chris merayakan Natal bersamanya. Urusan Zara nanti biar dia yang atasi. Singkat cerita, di hari Natal, Annie datang bersama Chris. Sebelumnya, Zara yang datang duluan untuk membantu sang nenek beres-beres. Melihat kedatangan sang ibu bersama Chris, Zara langsung marah. Sang nenek bilang bahwa dia menyuruh ibunya mengundang Chris. Jika dia ingin marah, marahlah pada nenek. Nenek mengatakan bahwa dia juga tidak mau melihat Annie disakiti. Oleh sebab itu, dia menyuruh Annie mengundang Chris karena dia pintar menilai orang. Sang nenek meminta Zara tidak merusak suasana Natal dengan wajah murung. Dia menyuruh Zara menikmati acara ini, apabila tidak bisa berpura-puralah bahagia. Zara pun akhirnya setuju. God love you. Ketika makan malam bersama, mereka terlihat sangat bahagia dengan saling tukar cerita satu sama lain. Chris berterima kasih kepada Ibu Julie yang telah mengundangnya ke sini. Chris bahagia karena sudah lama tidak pernah merayakan Natal seperti sekarang ini. Nice to be here with you. We're happy you're here. Thank you. True legend. So are you. Thank you. Sebelum tidur, Annie dan sang mertua ngobrol sebentar. Sang mertua melihat Annie sangat bahagia. Dia bertanya apakah hubungan ini sudah jauh. Annie tidak tahu karena dia takut peristiwa pahit bersama sang suami terulang lagi. Sang mertua bingung. Annie pun bercerita bahwa sebelum suaminya meninggal, ternyata sang suami sempat meminta cerai. Hubungan mereka tidak baik-baik saja sampai akhirnya sang suami divonis sakit lalu meninggal dunia. Sang ibu kaget, selama ini dia tidak tahu dan Annie menanggung beban ini sendirian. Sekarang dia bahagia bersama Chris, namun ia takut apabila mereka putus. Sang mertua meminta Annie tidak berpikir terlalu jauh. Waktu yang kita miliki adalah sekarang, jadi jalani dan syukuri. Besok dan masa depan adalah milik Tuhan. Ternyata diam-diam Zara mendengar obrolan mereka berdua. Esok paginya, Chris memberikan Zara dan Annie kado. Mereka sangat suka dengan hadiah yang diberikan oleh Chris. Annie tidak menyangka Chris seromantis ini. Sebelum pulang, Zara melihat anting berlian di dalam bagasi Chris. Melihat itu, sikap Zara langsung berubah. We'll see you at home, huh? Okay. Sesampainya di rumah, Zara mendekati Chris dan menyuruhnya pulang. Chris dan sang ibu tentu saja heran karena baru saja mereka menghabiskan waktu dengan bahagia. Akhirnya Zara pun menceritakan semua perilaku buruk Chris selama Zara bekerja dengannya. Tidak hanya itu, Chris selalu membeli sepasang anting berlian untuk diberikan kepada pacar yang akan dia putuskan. Berlian itu sekarang ada di dalam tasnya Chris. Zara juga bertanya apakah Chris mengajak sang ibu ke gedung serbaguna. Dan ternyata benar, setelah mendengar itu semua, Annie meminta Chris segera pergi. Dia tidak mengira bahwa Chris hanya mempermainkannya. Tanpa berkata apa-apa, Chris pergi meninggalkan Annie dan Zara. Setelah kejadian itu, Zara pergi ke rumah temannya untuk mengungkapkan semua kekesalannya.
Namun Nina kali ini tidak menanggapi Zara. Nina marah karena selama ini Zara hanya peduli dengan dirinya sendiri. Sedangkan Nina yang ingin bercerita tentang perasaannya tidak pernah didengarkan. Zara tidak terima dengan perkataan Nina yang mengatakan dirinya teman yang jahat. You really think I'm that horrible? I do, but I am exhausted. I know that you're upset and that you didn't mean that. I can't anymore. Di sisi lain, Chris dan Annie terlihat galau. Di malam tahun baru, Zara datang ke rumah Nina sambil membawa kado. Mereka berdua saling memaafkan dan berdamai. Tepat pukul 12 malam, sang ibu mengirim Zara pesan singkat untuk mengucapkan selamat tahun baru. Esoknya, Zara mendatangi Chris. Zara meminta maaf karena sudah terlalu jauh ikut campur masalah pribadi. Di sini, Chris juga mengatakan bahwa dia tulus mencintai ibu Zara. Selama tinggal di New York, Chris belum pernah jatuh cinta selain kepada Annie. I'm really sorry. Thanks. You're good at this producer thing. Setelah itu, Zara pulang ke rumah dan meminta maaf kepada sang ibu. Zara kini sadar bahwa yang diminta Chris selama ia bekerja tidaklah sebanding dengan apa yang dia minta kepada sang ibu sejak bayi. Padahal sang ibu selalu memenuhi keinginan dan kebutuhannya sejak kecil hingga remaja tanpa diminta imbalan sepersen pun. Zara menyesal, baru sekarang dia sadar bahwa sang ibu berhak untuk bahagia dan mendapatkan perhatian dari seorang pria. Sang ibu terharu mendengar apa yang Zara ungkapkan, namun ketika Zara bertanya tentang Chris, sang ibu bilang semuanya sudah berakhir. Sekarang kembali ke dunia yang sebenarnya. It's over. Done. Singkat cerita, Zara membawa Chris belanja di sebuah supermarket. Di sisi lain, sang nenek juga membawa Annie ke supermarket. Ternyata Zara dan sang nenek merencanakan sesuatu. Tanpa sepengetahuan Chris dan sang ibu, mereka sengaja mempertemukan keduanya di supermarket. Ketika memilih belanjaan, tanpa sengaja Chris dan Annie bertemu. Zara yang ada di sana pun langsung meminta maaf kepada keduanya. Dia menyesal karena selama ini telah menjadi penghalang kehubungan mereka berdua. Faktanya tidak seperti yang selama ini Zara pikirkan. Ternyata Chris tulus mencintai ibunya, begitu juga sebaliknya. Zara menilai mereka berdua serasi dan berhak memperoleh kesempatan untuk menjalin hubungan lebih serius. Zara kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Tanpa membuang waktu, Chris dan Annie langsung memanfaatkan waktu yang berharga itu untuk mengungkapkan isi hati. Rencana Zara dan sang nenek berhasil tanpa ada hambatan. Di akhir cerita, Zara menjadi seorang produser film, sedangkan Chris tetap menjadi seorang aktor terkenal. Dengan begitu, film pun selesai. What time's call tonight? 7 p.m. Okay, let's shoot it. See you tonight. Okay, love you. Love you too. Nah, seperti itu lalu cerita dari film And Family Affair. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.